Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini kita bersama-sama beribadah secara online. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, memfokuskan setiap pujian kita hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kesatuan di dalam roh kami, untuk kami mempermuliakan nama-Mu, mempersembahkan yang terbaik. Kehidupan kami, hati kami, pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Berkati mereka semuanya. Berikan kami, oh haleluya, sekali lagi kesehatan untuk kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Kita memuliakan kebesaran Tuhan lewat pengagungan kita, lewat ucapan bibir kita dan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu
Tuhan yang luar biasa yang senantiasa melingkupi sampai detik hari ini. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Setiap kita sidang jemaat Tuhan yang siap memuliakan Tuhan, katakan haleluya, amin. Biarlah sukacita Tuhan itu turun atas kehidupan kita, memberikan kekuatan di dalam jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Dalam kehidupan kita, karena kita memiliki satu dasar yang kuat, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Amin, haleluya.
di saat kita dalam kesesakan. Kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Dia, Tuhan akan turun tangan dan akan menggenggam di dalam kehidupan kita, menuntun, memberikan bimbingan dalam hidup kita untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Sebab itu mari hati kita hanya berseru kepada Yesus ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Haleluya. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
percaya padamu. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala mulutku. Haleluya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengerti masalah-masalah, beban-beban, dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Roh-Mu yang kudus akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, agar kami bisa lolos dari semua problem yang ada, keluar sebagai pemenang-pemenang yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Ya, di pagi yang indah ini kita akan lihat satu tema, yaitu orang benar yang gagal. Ya, sekali lagi temanya adalah orang benar yang gagal. Ya. Siapa orang benar? Ya, orang benar itu artinya orang yang sudah percaya. Haleluya, ya, dibenarkan. Ya, secara posisi kedudukan dia sudah dibenarkan. Dia sudah dipindahkan dari tempat yang gelap masuk tempat yang terang. Tapi ingat, ya, tidak semua orang yang percaya itu nantinya ya akan jadi pemenang-pemenang. Ada kemungkinan ya orang bisa gagal. Ya, itulah sebabnya kita membaca lebih dulu dalam 2 Petrus pasal 2. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka,
dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi dalam tiga ayat yang kita baca ini, ya, dikatakan, ya, orang benar itu dua kali. Haleluya, ya. Jadi ketika Tuhan mau membinasakan, mau hanguskan Sodom dan Gomora dengan api, ya, tapi Tuhan ingat akan Lot. Haleluya, ya. Dan Lot ini tinggal di tengah-tengah kota Sodom, ya. Dan setiap hari dia melihat, setiap hari dia mendengar, ya, jiwanya menderita. Haleluya. Ya, jiwanya sangat tersiksa. Bagian yang pertama, bagian A, kita akan kenal dulu siapakah Lot itu. Ya, Lot itu siapa? Ya. Dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 31, ya, kita lihat di situ Lot itu cucunya Terah. Ya, jadi cucunya Terah, anaknya Haran. Papanya namanya Haran dan keponakan daripada Abraham. Jadi dia punya paman itu Abraham, papanya namanya Haran, ya, kakeknya itu namanya Terah. Dari kejadian pasal 11 ayat 28 kita lihat di situ, ya, Lot itu sebetulnya anak yatim piatu. Ya, karena ayahnya Haran, ya, sudah mati sebelum, ya, Terah, Abraham dan Lot keluar dari Ur Kasdim. Ya, jadi dia tuh anak yatim piatu, bapaknya sudah tidak ada, tidak disebut ibunya. Ya, nah, dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua, ya, di sana kita lihat, ya, ketika mereka masih tinggal di tanah asal, di negeri asal mereka, yaitu di Ur Kasdim, ya, baik Terah, ya, maupun Abraham dan Lot, mereka itu beribadah pada ilah yang lain. Ya, jadi mereka waktu itu belum menyembah kepada Allah orang Israel. Ya, mereka masih menyembah pada ilah-ilah, ya, yang ada pada waktu itu. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 5 sampai 7, ya, Kejadian 13 ayat 5 sampai 7, setelah kakeknya mati, ya, setelah Terah mati, ya, Lot ikut dengan pamannya Abraham. Haleluya, ya. Jadi karena sudah tidak punya ayah, ya, tidak punya kakek, jadi Lot itu ikut Abraham. Ya, ya. Nah, sayang, ya, karena Abraham dan Lot itu memiliki domba dan lembu yang banyak, ya, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya, kenapa orang mengembalakan domba, kambing itu yang penting, ya, yaitu rumput. Ya, mereka harus punya tempat yang, ya, yang besar, ya, untuk, ya, memenuhi kebutuhan daripada makanan kambing domba ini. Nah, ya, tapi berhubung mereka semakin diberkati, semakin banyak ternaknya, ya, sehingga mereka tidak lagi bisa kumpul atau diam bersama-sama. Ya, bahkan terjadi perselisihan, ya, antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Ya, jadi tadinya baik-baik sama-sama, ya, sekarang sudah maju, ya, sekarang sudah berkembang, lalu timbul perselisihan, timbul percekcokan, bahkan timbul pertengkaran. Nah, bagian B kita akan lihat tentang pemilihan. Ya, berhubung sudah tidak lagi bisa hidup bersama-sama, ya, mereka terpaksa harus pilih.
Ya, pilih kemana mereka harus pergi. Haleluya. Ya, nah pada umumnya ya pemilihan itu ya menyangkut masa depan. Ya, kalau pilihannya benar, masa depannya cerah. Kalau pilihannya salah, masa depannya bisa jadi suram. Ya, seperti apa yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ya, kita baca kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Ini adalah kata-kata Musa yang terakhir ya sebelum orang Israel dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke negeri Kanaan, ya. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, mari kita baca di sini. Ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kata Musa. Ya, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi kita lihat di sini Tuhan suruh umat Israel ya harus memilih. Milih apa? Milih kehidupan atau milih kematian? Milih berkat atau milih kutuk? Haleluya. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan daripada ya keturunanmu, kata Musa. Dan ayat 20 merupakan anjuran dari Musa. Ya, supaya apa? Supaya mereka memilih, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Ya, dengan ya mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Ya, sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Ya, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Haleluya. Ya, jadi kita milih satu kehidupan. Milih apa? Milih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, milih untuk mendengarkan suara Tuhan. Milih untuk berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ini jelas sekali. Ya, perkataan indah, perkataan ya Musa yang terakhir ya disampaikan pada orang Israel di tanah Moab. Ya, sebelum dia mati. Haleluya, ya. Nah, dalam Kejadian pasal 13 ya, ayat 8 dari 9, Kejadian 13 ayat 8, ya, di sana ya Abraham dan Lot mulai memilih. Ya. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8, ya Abraham berkata pada Lot, ya, sebagai seorang paman yang lebih rohani, ya, Abraham ingatkan Lot, kita itu masih kerabat, ya, kerabat itu dalam bahasa lain itu kita itu masih saudara. Ya, kita itu masih ada hubungan darah. Ya. Itulah sebabnya Abraham berkata pada Lot, kamu pilih duluan. Ya, kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ya. Ya. Jadi kita lihat betapa lapang dadanya Abraham. Ya, seorang hati yang betul-betul luas, walaupun dia tahu ya bahwa Lot ini keponakannya bisa diberkati, jelas itu dari dia. Ya, tapi Abraham ya tidak ambil pusing soal itu. Ya, dia malah memberikan kesempatan ya lebih dulu kepada Lot. Namun tidak demikian dengan Lot. Ya, pertama dia lupa. Lot lupa kalau dia diberkati hari ini itu karena pamannya. Ya, dia tidak punya apa-apa, dia ikut pamannya,
lalu pamannya berhasil, dia dikasih bagian. Akhirnya dia juga jadi orang yang punya. Ya. Yang kedua, dia tidak pikir bahwa di seluruh tanah Kanaan ini ya hanya dia dan pamannya ya itu orang yang percaya. Cuma 2 orang, Lot dan Abraham. Ya, seharusnya ya dia rela kehilangan semua hartanya yang ada ya daripada dia kehilangan persekutuan dengan pamannya Abraham. Haleluya. Ya, tetapi karena merasa dirinya sudah mampu, Lot merasa dirinya sudah mapan, ya. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11 di sana ditulis Lot memilih seluruh lembah Yordan yang banyak airnya itu. Lalu berangkatlah ia ke sebelah timur. Ya. Memang semua penggembala tahu rumput dan air itu ya 2 hal yang tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan daripada seorang gembala. Haleluya, ini yang diperlukan. Ya, namun di sini kita lihat juga ya bagaimana egoisnya Lot. Ya, dia tidak pikir kalau dia pilih yang banyak rumput, banyak airnya, bagaimana dengan pamannya nanti. Ya, di sini kita lihat Lot mulai jauh dari Abraham. Dia mulai jatuh, mulai merosot dalam ya rencana Tuhan. Dalam ayat yang 10 dikatakan ya tempat yang dipilih oleh Lot itu seperti taman Tuhan. Wah, seperti Firdaus. Berarti wah, bagus sekali tanamannya. Indah. Ya. Namun dia juga seperti tanah Mesir. Ya, artinya dibalik ya kemakmuran, ya kesuburan, ya. Tapi di balik semua itu ada ya duka cita, penderitaan yang sedang menunggu ya. Jadi di depannya manis tapi di baliknya itu nanti pahit. Ya, artinya ya Sodom itu adalah tempat yang sukacita yang sementara. Ya, namun akan diakhiri dengan penderitaan yang abadi. Ya, demikianlah kehidupan kita. Ya, kalau kita seperti Lot, kita pilih sukacita, kesenangan, ya, keramaian yang ada di dunia ini, ya, mau tidak mau, kita nanti akan terlibat dalam ya kejahatan, dalam dosa, ya. Bahkan di sini Lot lupa. Sebagai orang percaya, lupa tanya sama Tuhan, apa boleh aku pindah ke Sodom? Ya, kalau dia tanya, Tuhan pasti akan kasih tahu. Ya, karena dalam Kejadian pasal 13 ayat 13 dikatakan, orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa pada Tuhan. Pasti Tuhan akan cegah, jangan Lot, jangan ke sana. Haleluya. Ya. Tetapi sebaliknya dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18 ya Abraham pilih tetap tinggal di Kanaan. Ya, dia tidak bingung dengan ternaknya yang banyak, kambing dombanya yang banyak. Ya. Seperti Lot, ya dia tetap tinggal di Kanaan. Ya, sampai apa? Sampai Tuhan berfirman kepadanya. Ya, Tuhan berkata pada Abraham, coba kamu lihat ya, ke kanan, ke kiri, ya, semua yang bisa kamu lihat itu nanti akan kuberikan kepadamu. Haleluya ya. Jadi kita lihat, nah kelihatannya Abraham itu mengalah, tapi mengalah untuk mendapat kemenangan. Ya. Sampai Tuhan berfirman pada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang
kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita lihat kleper, ya. Kita pikir mula-mula yang beruntung itu adalah Lot. Ya, tapi di sini kita lihat Abraham lebih beruntung. Ya, dan selanjutnya dikatakan, ya, setelah Tuhan berfirman, lalu Abraham pindahkan kemahnya dekat Hebron. Ya, Hebron itu artinya persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Ya, dan dia juga membangun mezbah bagi Tuhan. Ya, mempersembahkan korban. Ya, jadi kita lihat bagi Abraham yang penting itu persekutuan. Ya, persekutuan dengan Tuhan. Bukan persekutuan dengan dunia ini. Ya, bagi Abraham yang penting itu mezbah. Ya, hari-hari yang lalu kita sudah lihat tentang ya hidup di antara kemah dan mezbah. Ya, padahal kita tahu ya bahwa Abraham itu waktu tinggal di Ur Kasdim, ya dia seorang pedagang yang kaya. Ya, rumahnya saja ya dibangun dari bata, ya 2 lantai. Tapi sekarang dia rela tinggal di kemah. Kenapa? Karena Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Bagian yang ketiga, bagian C, ya Tuhan itu mengadakan peringatan. Ya, itu kita akan lihat peringatan Tuhan. Peringatan buat siapa? Peringatan buat Lot. Haleluya. Ya, jadi bahwa Lot itu tinggal di dekat Sodom itu sudah salah. Ya. Nah, dalam Kejadian pasal 14 ayat 9 sampai 12 ya ditulis di sana, waktu terjadi perang antara 4 raja dan 5 raja, ya Lot bersama harta bendanya dibawa. Ya, lalu pergi sebagai tertawan. Ya, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh musuh. Ya, dibawa oleh ya mereka yang menang dalam peperangan. Ya, lalu Lot dibawa pergi. Haleluya, tertawan dengan semua harta kekayaannya dirampas. Namun dalam Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 16, untung Abraham ya dengan orang-orangnya yang terlatih 318 orang langsung terjun, langsung turun tangan. Ya, dia melawan raja ya yang telah menawan Lot itu. Haleluya. Ya, sehingga ya dibawa kembalinya Lot dan semua harta bendanya, bahkan wanita dan rakyatnya juga dibawa kembali. Ya, jadi kita lihat walaupun Lot ini tidak berbudi, tidak baik sama pamannya Abraham, tapi Abraham tetap punya hati yang belas kasihan. Kenapa? Dia ingat itu ponakannya. Itu anak dari saudaranya. Haleluya, ya. Jadi kita belajar ya punya hati yang seperti Abraham. Ya, penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ya, ini adalah hati daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ya sekarang kita lihat bagaimana akhir hidup daripada Abraham. Ya, daripada Lot. Ya. Setelah dia mengalami ya hal-hal seperti itu, ya apa dia terjadi perubahan atau tidak? Ya, ini yang penting. Ya, biasanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi jadi peringatan ya supaya kita bertobat. Ya. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 ya, kedua malaikat itu dikatakan tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, ini bicara sebelum Tuhan ya mau membakar, yang memusnahkan ya Sodom dan Gomora itu ya karena doanya Abraham, laki-laki pamannya Abraham, dia berdoa. Dia tanya sama Tuhan, dia tawar-menawar sama Tuhan, doa syafaat Tuhan, kalau masih ada sekian orang, masa Tuhan binasakan? Ya, lalu dia doa lagi, Tuhan, apa boleh dikurangi?
ya, sampai akhirnya ya dia berkata, Tuhan, kalau masih ada 10 orang ya yang baik di kota ini, masa Tuhan mau bunuh, mau binasakan ini. Haleluya. Ya. Ya. Jadi akhirnya karena tidak ada 10 orang yang benar di kota Sodom ini, akhirnya Tuhan sudah memutuskan akan di bumi hanguskan. Tetapi karena doanya Abraham, ya, Tuhan kirim 2 malaikat ya untuk datang ke Sodom dan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya, namun sayang, ya, kita lihat pengalaman tertawan itu, ya, dijarah, bahkan sampai wanita, anak-anak, ya, hampir jadi ya, rampasan dari orang-orang, ya, bangsa-bangsa lain, raja-raja yang lain. Ya, tidak cukup menyadarkan Lot, ya, untuk jauh dari Sodom. Ya, malah dia memilih kembali ke Sodom, ya, dan diangkat, ya, dan mau dipilih jadi hakim di kota itu. Ya, biasanya orang yang boleh ya duduk di di pintu gerbang itu adalah orang-orang ya yang dipilih, yang dijadikan tua-tua negeri itu. Haleluya. Ya. Nah, ketika malaikat berbicara kepada Lot bahwa ya Sodom ini akan dibakar, ya, suruh dia cepat-cepat tinggalkan kota ini, ya, dan dia tanya juga masih ada siapa di sini, ya, lalu Lot ingat akan kedua menantunya, ya, calon menantunya, ya, sehingga dalam Kejadian 12 ayat, ya, Kejadian 19 ayat 12 sampai 14, ya, Lot bicara kepada calon menantunya. Haleluya, ya, bahwa mereka harus siap-siap untuk tinggalkan ya kota ini, ya. Namun apa yang dikatakan Lot pada calon menantunya atau bakal menantunya itu, ya, dianggap satu lelucon, dianggap satu guyonan, ya. Ya. Jadi kita lihat di sini betapa Lot itu ya merosot martabatnya, ya, bahkan di hadapan kedua menantu, calon menantunya pun ya dia tidak dianggap serius. Haleluya. Ya. Dia dianggap membuat lelucon, ya, sehingga mereka ya menolak untuk pergi bersama-sama dengan Lot, calon mertuanya, ya, sehingga akhirnya ya kedua menantunya ini ikut mati terbakar, ya, ketika Tuhan turunkan api. Haleluya, ya. Dalam Kejadian 19 ayat 26, ya, demikian juga dengan istrinya Lot. Walaupun kena dia dipegang tangannya oleh malaikat itu, ditarik keluar, ya, suruh dia cepat lari, ya, dan tidak boleh menoleh, ya, supaya nanti jangan ya kena bencana, ya. Namun akhirnya apa yang terjadi? Haleluya. Istrinya Lot dalam ayat 26 dikatakan dia menoleh ke belakang. Ya. Ya, akhirnya jadi tiang garam. Ya, jadi kita lihat kalau seorang suami, seorang pemimpin dalam rumah tangga, ya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak menjalankan firman Tuhan dengan sepantasnya, sesungguhnya, ya, sebaik-baiknya, ada kemungkinan, ya, akan mencelakakan, ya, istrinya, calon menantunya, ya, karena Tuhan berkata dalam ya Injil Lukas, seorang yang membaca sampai menoleh ke belakang tidak layak jadi muridnya Tuhan. Haleluya. Ya, mengapa istri Lot menoleh? Karena masih banyak harta, hatinya masih terikat.
Ya, orangnya sudah di perjalanan, ya, tapi hatinya masih terikat. Yang lebih celaka lagi dalam Kejadian pasal 19, ya, ayat 33 sampai 38. Ya. Kedua anak Lot, ya, mengandung dari ayahnya sendiri sehingga melahirkan, ya, anak yang satu disebut Moab, yang satu disebut Amon. Ya, jadi anaknya perempuannya pun, ya, berbuat zina dengan ayahnya sendiri. Haleluya. Ya, dan Tuhan sangat marah. Ya, karena apa? Karena Lot sendiri, ya, orang yang punya moral yang rendah. Ya, ketika dua malaikat mau dipermainkan sama orang-orang Sodom, ya, dalam Kejadian pasal 19 ayat 8, Lot berkata, ini ada dua anak gadisku, kamu perlakukan, ya, semaunya apa saja. Ya. Jadi begitu rendahnya. Ya, kita menyelamatkan malaikat boleh, tapi jangan sampai mengorbankan anak kita, anak gadis kita. Ya, kita dua-dua kita selamatkan. Kalau perlu nyawa kita taruhkan. Ya, jadi karena moralnya Lot begitu rendah, ya, sehingga pantas anaknya juga perbuatan yang seperti itu. Haleluya. Ya, kalau jadi orang tua itu tidak gampang. Ya, baik perkataan, tindak tanduk kita, ya, itu harus jadi teladan. Ya. Nah, Nehemia pasal 13 ayat 1. Kitab Nabi Nehemia pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk dalam pertemuan jemaat Allah untuk selama-lamanya. Ya, jadi keturunan daripada Lot dengan kedua anaknya perempuan itu, ya, masuk bangsa yang, ya, haram, yang tidak boleh masuk dalam pertemuan jemaat Allah. Ya, bahkan untuk selama-lamanya. Ya, dan ini satu peringatan yang keras. Ya, supaya itu hati-hati, ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dikeluarkan dari tempat yang gelap masuk terangnya ajaib, ya, kita harus hidup benar. Bukan cuma dibenarkan. Di satu sisi kita dibenarkan, posisi kita sudah benar. Kita sudah masuk golongan orang benar. Tapi lebih daripada itu kita harus hidup sebagai orang benar. Hidup jadi terang, hidup jadi garam di tengah dunia ini. Kalau enggak, ya, nasib yang dialami oleh Lot itu mungkin jadi nasib, ya, bagi kita di kemudian hari. Haleluya. Ya, sebagai penutup kita baca dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang 13 sampai 14. Ya, mari kita baca. 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Ya, jadi kita harus berusaha. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, kita harus betul-betul, ya, hidup tak bercacat, hidup tak bernoda di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, dan itu yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Ya, pertama Tuhan mendamaikan kita oleh darahnya. Sekarang kita harus mendamaikan diri dengan Tuhan oleh perbuatan-perbuatan kita yang benar, perbuatan-perbuatan kita, ya, yang berkenan pada Tuhan. Itu mari, ya, kita akan masuk dalam doa, ya, agar firman yang sudah kita dengar
pagi ini ya betul-betul masuk dalam hati kita, bertumbuh dari hati kita, ya, dan menghasilkan buah-buah, ya. Jangan sampai seperti Lot, ya, orang benar tetapi gagal dalam hidup. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa yang di sorga,
Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar bersama pada pagi ini. Biarlah contoh Abraham itu menjadi contoh dalam kehidupan kita. Dan jangan ada satupun ya noda, celah ya, yang ada dalam hidup Lot dan keluarganya ya menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, jauhkan dari semua ini. Mari kita masuk berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan selalu menjaga, melindungi kami umat-Mu di rumah-rumah kami masing-masing. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam sekolah anak-anak kami, semuanya yang tadinya tersendat-sendat, sekarang perlahan-lahan Tuhan akan buka jalan yang baru, buka jalan yang baik dalam kehidupan kami umat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupi. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kasih jiwa kami, yang kita panjatkan semua doa dan syukur. Yang percayakan sama-sama. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya